Kita sudah sampai kepada surat yang ke-14. Surat ayat ke-14 dari surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Orang-orang kafir ini sebelumnya, dasar hati yang tertutup, tidak bisa menerima kebenaran. Akalnya minta hujjah. Diberi faham, diberi hujjah baru akalnya faham, tapi bukan tambah baik. Tambah membangkang. Minta malaikat turun mendampingi Nabi agar bisa dipercaya Nabi itu tersebut. Sesaat minta Nabi itu dari malaikat, macam-macam permintaan. Kalau seandainya permintaan mereka dituruti, tetap saja dalam kekafirannya. Karena begitulah namanya kekafiran, pengingkaran kepada kebenaran, bukan karena pikiran dan otaknya tidak bisa melihat sebuah kebenaran, tapi hatinya tidak bisa menerima. Sehingga dia mendustakan. Jadi mendustakan itu bukan dia tidak percaya, tapi dia tahu itu kebenaran tapi didustakan. Nah, kalau orang mendustakan, kapan bisa nerima? Karena itu benar tapi tidak mau nerima. Nah, itulah keadaan mereka. Sehingga digambarkan walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i. Mereka minta malaikat turun dari langit untuk mendampingi Nabi agar bisa dipercaya Nabi itu. Menurunkan Nabi mah gampang, menurunkan malaikat bagi Allah gampang, apa saja. Bahkan kalau seandainya law fatahna 'alaihim baban minas sama'i, kalau seandainya dibuatkan pintu dari langit, ada tangga yang ke bumi, fadhallu fihi ya'rujun, fadhallu, ta'bir Qur'ani ya, dhalla. Ada kana, dhalla, bata, asbaha, amsa. Kalau bata malam hari, dhalla itu maksud di siang hari. Akhirnya gambarnya begini. Kalau seandainya di siang bolong, di siang hari dibuatkan tangga dari langit dan bisa naik ke atas langit sana, termasuk melihat malaikat dengan nyata. Fadhallu fihi ya'rujun. Biarpun dalam keadaan dia menaiki, seandainya Allah buatkan, Allah turunkan tangga untuk naik ke langit. Maksudnya seandainya dituruti apa yang mereka inginkan dengan nyata dan jelas sampai gambarannya dhal di siang hari. Maksudnya nggak akan berkata lain, nggak akan bisa lari. Nggak mungkin berkata, oh karena gelap nggak kelihatan. Nggak, jelas. Seandainya malaikat diturunkan, semua yang diminta diberi oleh Allah. Laqalu inna sukir. Laqalu innama sukirat absaruna. Mata kita ini yang dikelabui. Sudah dinyatakan ini mata kita yang ditutup, nggak bisa melihat ini kayaknya ini. Bal nahnu qaumun mashhurun. Kita ini disihir. Jadi ngelihat mukjizat itu maksudnya sihir, ngelihat kejadian yang luar biasa dia akan berkata, "Ma ini sihir." Ini hebatnya Muhammad nyihir kita sampai kita ngelihat kejadian rembulan dibelah jadi dua, ini itu sihir. Karena berangkat dari pembangkangan, kalaupun seandainya mengakui Nabi Muhammad punya kehebatan bisa mencihir, mestinya yang disihir pertama mereka biar tunduk dong, kan begitu. Cuman mereka itu dalam rangka membangkang. Dan Nabi bukan menyihir, tapi mukjizat dari Allah. Omongan mereka omongan yang nggak masuk akal, logika mereka nggak bisa diterima oleh diri mereka sendiri. Artinya mereka seharusnya ngomong, kalau memang omongan mereka bal nahnu qaumun mashhurun, kita ini orang kena sihir. Kalau omongan itu dari mereka yang benar mereka yakini, mereka akan berkata, wah kita juga akan disihir nanti untuk patuh dengan Muhammad. Mesti gitu. Tapi enggak. Karena mereka tidak pernah meyakini Nabi Muhammad sihir. Mereka tidak pernah meyakini Nabi Muhammad sihir. Mereka meyakini Nabi Muhammad membawa kebenaran. Tapi itu tadi. Nasib buruk hati yang dibutakan oleh Allah, tidak diberi hujjah kecuali tambah kafir. Tidak diberi dia hujjah kecuali tambah membangkang. Itulah keadaan mereka. Walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Dan kami telah menjadikan di langit buruja. Al-burj. Buruj itu kalau negeri Arab sana adalah buruj, apa bangunan Mekah yang tinggi sekali.
Al-buruj itu adalah sesuatu yang menjadikan orang itu adalah mengundang perhatian. Segala yang mengundang perhatian namanya burj. Itu karena indahnya atau karena megahnya. Al-buruj. Sehingga kalau ada gedung megah di Dubai sana namanya buruj apa? Buruj begitu. Itu dari segi makna. Sehingga perempuan yang suka menampilkan perhiasan yang mutabarrijah. Al-buruj. Cuman makna lain buruj adalah bintang. Buruj. Di dalam Arab kuno ada mereka juga tradisi dahulu sebelum datangnya Islam sampai sekarang juga masih dipakai masalah bintang-bintang itu telah Allah jadikan bintang itu untuk penghitungan, untuk menghitung hari, menghitung. Jadi ada bintang disebut dengan bintang-bintang, mungkin boleh terjemahkan dengan bahasa itu adalah dari bahasa Suryani. Di bintang ada 12, ada bintang kalajengking, ada bintang kerbo, ada bintang apa? Bintang itu ada. Itu istilah karena ada bahasa-bahasanya Leo, bintang apa. Itu bintang-bintang itu pada hasilnya dulu itu adalah untuk mengetahui ini adalah musim dingin, ini adalah musim subur, ini untuk mengetahui keadaan alam. Jadi babinajmihum yahtadun untuk mengetahui tempat. Babinajmihum yahtadun artinya mereka itu menjadikan bintang-bintang itu untuk petunjuk mereka itu menuju ke tempat tertentu untuk mengetahui kapan nanam apa kira-kira. Cuman akhir-akhir diplesetkan wabinajmi yahtadun, akhirnya dengan bintang-bintang mereka meramal kehidupan. Nah, ini kan ramalan bintang. Wah, nasib ini lumayan mujur, rizki lancar, asmara agak gundah. Ini kan anehnya santri membaca bintang. Bintangku Leo. Nah, ini ekonomi agak sempit tapi asmara normal. Ini santri masa ngelihat koran pertama kali lihat bintang. Kalau bintang-bintang yang dimaksud dulu adalah memang punya makna. Bintang ini kalau ada bintang ini nanti untuk tanda kalau ini ada musim semi atau musim apa ada. Wabinajmi hum yahtadun. Mereka itu mengambil menjadikan petunjuk untuk mengetahui kapan menanam. Ini kapan panen kapan seperti itu. Baik, kemudian buruj, tapi lebih dari itu. Bintang-bintang yang Allah ciptakan bukan sekedar ada manfaatnya. Jadi ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah ada manfaatnya, manfaat. Tapi nggak ada indahnya. Obat jamu itu manfaat, tapi indahnya apa sih? Indah itu maknanya luas, mencakup semua indera kita. Indah di mata, indah di telinga, ada indah dirasa, indah-indah. Kalau obat di mata juga nggak enak, di telinga nggak enak, di lidah nggak enak. Ada tapi manfaat. Tapi buruj tadi bintang ke bintang itu ada manfaatnya untuk menghitung, untuk mengetahui waktu-waktu musim dingin, musim panas, waktu bercocok tanam, waktu ini ada untuk mengetahui itu semuanya. Tapi dari itu ada di samping itu adalah ada manfaatnya burujan wa zayyana halin nadhirina, ada keindahan. Sehingga simbol keindahan pun kadang harus nyebut bintang indah. Langit indah dihiasi dengan bintang-bintangnya. Indah, bintang. Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Wa zayyanaha linnadhirina, dan aku hiasi langit itu dengan bintang-bintang linnadhirina bagi orang yang melihatnya. Ada manfaatnya, ada indah. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Dan langit itu telah kami jaga daripada setan-setan yang terkutuk itu. Setan-setan yang membangkang. Nah, ini ada istiraku sam'iyan yastariku sam'a, dikatakan oleh Nabi adalah ada bangsa jin itu mencuri dengar. Jadi ada berita sama yang disebutkan oleh ada malaikat, apa ada waktu Nabi sama dunia, langit pertama, langit thaniyah, tsalitsah, langit kedua, langit ketiga, bukan itu. Sama di sini adalah dimaknai bukan itu. Akan tapi sudah di dalam langit yang pertama, mendung. Karena sesuatu yang dari atas disebut sama. Disebut juga sama. Seperti ini disebutkan nanti ayat berikutnya. Kalau salah tentang as-sama di bawah nanti. Wa anzalna minas sama'i ma'an, itu sama ima'an. Ayat berikutnya nanti sama.
Sama itu ada, sama itu sesuatu yang tinggi yang meninggi kita, di atas kita. Lihat sini, ada jin atau syaitan itu akan mencuri. Jadi begini kisahnya, malaikat itu di saat Anda mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan atau apa saja, mereka itu langsung turun dari langit, mereka berbincang dengan malaikat yang lainnya. Sudah di atas, di bawah, bukan di dalam langit, bukan di langit yang di situ ada nabi-nabi, bukan. Di langit di tempat atas, dikatakan di atas awan seperti Allah alam, seperti apa keadaannya. Yang jelas disitulah malaikat berbincang dengan malaikat yang lainnya, bahwasanya ada berita begini, berita ini, ngobrol. Nah ini ada jin yang mencuri dengar. Syaitan yang mencuri dengar ini, lalu setelah mencuri dengar ini, baru nanti di bawah menambahkan bimi'ati kadzbatin. Lalu dia membawa satu berita kebenaran, tapi diramu, diracik dengan 100 dusta. Dihembuskan, dibisikkan ke telinga para dukun-dukun. Makanya dukun itu meramal. Yang bodoh kan ingin dibohongi. Sok benar sekali saja, soal benar semuanya. Yang nggak benar 100 kali. Dukun-dukun berdusta dengan ramalan-ramalannya. Nah, masalah istiraqus sam'i ini, illa man istaraqas sam'a ini. Kecuali adalah satu makhluk yang Allah, yakni takdir Allah beri kemampuan untuk mencuri dengar, fa'atba'ahu, akan tapi pun demikian akan diikuti dengan syihabum mubin, ada bintang yang menyala dan membakar, yang menghantam mereka. Ini adalah termasuk masalah yang gaib, kita tidak tahu, akan lebih ada berita bahwasanya Imam Qurtubi menjelaskan dalam syarah ini bahwasanya Nabi bercerita, itu ada riwayat dari Nabi bercerita bahwasanya di saat malaikat ngobrol tentang apa yang didapat dari Allah, mereka bertasbih setelah mendapat sesuatu apa perintah dari Allah, mereka tuh begitu gembira, senang, diberitakan dengan malaikat yang lainnya, lalu turun ngobrol di bawah, sudah di bawah langit, maksudnya di atas bumi. Disitulah ada yang mencuri. Itu dikisahkan dulu sebelum adanya Nabi SAW. Setelah ada Nabi Muhammad, khilaf. Apakah setelah ada baginda Nabi masih bisa syaitan itu untuk mencuri dengar berita-berita itu? Ulama kita berbeda pendapat dan gak ada masalah perbedaan ini. Sudah lah, yang jelas urusan perdukunan sudah dipangkas. Itu adalah membawa dusta. Sebagian mengatakan bahwasanya masih ada. Bedanya bahwasanya dahulu memang lebih longgar. Setelah datangnya Nabi Muhammad, penjagaan lebih ketat lagi. Fa'atba'ahu syihabum mubin. Jadi ya tidak ada lagi setelah. Sebagian mengatakan enggak, sudah ditutup. Setelah Nabi Muhammad enggak ada lagi. Setan enggak bisa mencuri dengar lagi. Lalu dari mana dukun-dukun itu? Itu dari murni dusta dari mereka. Murni dusta dari mereka. Dan ini lebih mudah untuk kita memahamkan kepada orang, jangan sampai nanti menduga-duga barangkali masih ada benarnya. Jadi lebih enak dipakai pendapat ini bahwasanya sudah tidak ada lagi pencurian itu. Pencurian dengar, maka yang dikatakan oleh para dukun beramal adalah dusta, murni dari khayalan mereka. Ya jangan didengar, sudah selesai, aman. Wal arda madadnahu, ini kisah bagaimana Allah menghamparkan bumi. Madadnaha. Madadnaha, hampar. Ini syarat yang mengatakan bumi itu hampar, katanya begitu. Padahal nanti ada ayat lain berbunyi menunjukkan bumi itu bulat. Lalu bagaimana? Gitu. Untuk menggabungkan dua ayat seperti itu. Ya mudah saja bagi kita. Di saat kita berada di tempat terbatas, maka bumi seolah-olah hampar. Di saat kita melihat dari luar bumi, maka bumi itu bulat. Seperti ini kan bumi hampar, di hamparan luas. Tapi penemuan baru mengatakan bumi itu adalah bulat. Walqaina fiha rawasiya, bumi telah aku berikan, aku letakkan di atas bumi adalah paku-paku yang kokoh, yaitu gunung-gunung untuk keseimbangan. Allah yang buat. Wa ambatna fiha, dan aku tumbuhkan di atas bumi tersebut tumbuhan min kulli syai', dari segala sesuatu. Yang kalau bicara tentang asalnya sama, tapi begitu agungnya ciptaan Allah keluar berbeda-beda. Dari air bercampur dengan bumi, lalu keluar pohon yang bermacam-macam. Tidak tahu berapa macam pohon yang ada di muka bumi ini. Kita tidak bisa menyebutnya. Teramat banyak, berapa jumlah, bermacam-macam. Kemudian mengeluarkan sesuatu yang bermacam-macam. Ada yang pahit, ada kecut, ada manis, Masya Allah. Buah.
Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Mawzun itu sudah sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Ya sudah begitu, nggak ada cabai dari dulu begitu, nggak ada cabai tiba-tiba segede semangka, nggak ada, sudah mawzun. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabai dari dulu ya pedas begitu, nggak boleh, nggak semangka ganti pedas juga nggak bisa. Untuk bikin sambal kalau ada semangka, nggak ada sambal cabai, nggak sambal semangka nanti. Pohon kelapa juga begitu arahnya. Manusia juga begitu terus Allah. Sampai dalam diri kita sudah maksud dengan mauzun itu ya ini mauzun. Alis kita tuh mauzun sudah. Sudah ada aturannya Allah. Coba alis kita itu tiba-tiba panjang kan nggak enak juga. Allah buat alis bulu mata. Rambut bisa panjang. Gigi kalau gigi kayak kuku kan serba salah. Akhirnya ada orang motong gigi. Allah ada mauzun, sudah ada aturannya dari Allah. Wa ja'ala lakum fiha ma'aisha, dan aku jadikan di atas bumi ini, fiha di bumi ini ma'aisha, penghidupanmu. Penghidupanmu. Hidupmu di situ, semua yang ada di muka bumi itu sudah Allah beri makanannya masing-masing, enggak ada yang kurang. Waman, dan segala sesuatu lastum lahu, yang engkau itu tidaklah birazikina lahu, memberikan rizki kepada mereka, lahu birazikin. Itu bukan kamu yang ngasih makan. Coba siapa yang ngasih makan air apa? Ikan di laut, Masya Allah. Gede-gede itu makan orang bisa itu. Siapa yang ngasih makan? Kita di belakang itu gara-gara kita urusi, lihat. Kita kan sok ya, kita ngurusi ikan di belakang. Itu gak gede-gede. Tapi di laut gak ada orang ngasih ngasih makan, gak ada. Allah atur semuanya, Allah beri rizki semuanya. Ikannya seger-seger, gede-gede, Masya Allah. Nggak pernah habis. Waman lastum, dan hal-hal sesuatu apa? Lastum yang engkau tidaklah lahu razikun, memberi rezeki mereka. Jadi Allah ciptakan banyak di muka bumi ini sesuatu yang bernyawa, yang mereka membutuhkan rezeki, dan bukan engkau yang memberi. Tapi Allah yang memberinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqaha. Tidak ada yang di atas bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Cacing di dalam tanah, cicak yang merayap di dinding, nyamuk yang terbang. Bagaimana terbang dengan tidak terbang, mestinya kan tidak boleh ketemu. Tapi makanannya nyamuk, cicak adalah nyamuk yang terbang. Kenyang itu, lihat, subhanallah ya. Mestinya kan secara hitungan orang itu, wah ini cicak ini harus dia berinovasi dong, karena makanannya adalah nyamuk, mestinya dia harus berinovasi gimana membuat sayap. Kita ini yang selalu berinovasi, karena apa? Kita ini sok ngurusi diri sendiri. Harus buat ini, padahal kalau kita biarkan berjalan begitu, nggak ada yang kurang, semuanya akan cukup. Kita berinovasi. Dan bukan tidak boleh, asalkan sesuai dengan syariat. Maksudnya, lihat, cicak itu hanya berdiri sambil jalan, lewat nyamuk, kenyang. Anak kecil pun tahu dengan cicak-cicak di dinding itu. Ya kan? Ngerti. Diam-diam merayap. Ada seekor lalu hap. Nggak masuk ini kalau ukuran cara kerja ekonomi ya nggak masuk nih, gimana ceritanya? Begitulah yang dimaksud Allah. Lastum lahu birazikin, yang ngasih rezeki adalah Allah. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Enggak ada sesuatu yang ada di semesta ini kecuali gudangnya yang punya ya Allah. Apapun ya dari Allah. Khazain, dari khizanah tempat menyimpan. Maksudnya kalau sudah yang punya Allah tuh enggak susah ngeluarkan apa saja, enggak usah ngasih makan ini, beri ini, enggak susah bagi Allah. Wa manunazziluhu, dan kami tidak menurunkan sesuatu, tidak mengeluarkan sesuatu illa biqadrin ma'lumin, kecuali sesuai dengan kadar maklum yang sudah ditentukan dan diketahui. Makanya di saat sesuatu itu berlebihan akan merusak. Disebut dengan merusak lapisan ozon,
polusi, segala macam itu di saat kita yang membuat, ulah manusia. Di dalam diri kita pun juga demikian. Allah menciptakan matahari, menciptakan ini semua. Untuk kebaikan kita. Tapi di saat kita mulai merubah, maka tentu ada yang kurang nanti. Sebab semuanya sudah biqadrin maklum. Biqadrin maklumin. Dengan kadar yang sudah tertentu. Dan kadar maklum, ketentuan-ketentuan disebut dengan sunnatullah. Maka hendaknya kita berjalan dengan sunnatullah. Jangan langgar sunnatullah. Allah berlakukan sunnatullah kepada hambanya memang untuk kebaikan hamba. Meniti jalan yang sudah Allah berlakukan untuk kita. Wa arsalna riyah, suruh berfikir maksudnya. Mungkin berfikir begitu agungnya ciptaan Allah tuh, indah, bijak. Suruh berfikir, ini kan mulai membangun keimanan. Wa arsalna riyah, kami kirim angin berhembus. Lawaqih. Lawaqih maknanya ada angin berhembus yang membawa awan-awan untuk disebar ke penjuru negeri untuk menurunkan hujan. Lawaqih. Arsalna riyah lawaqih. Lawaqih. Wa arsalna riyah lawaqih, yang akan membawa mendung-mendung untuk membagi bumi. Apa? Air. Sebagian makna lawaqih ini adalah angin-angin lawaqih, angin-angin yang mempertemukan bunga jantan dengan bunga betina. Ini harus pepohonan, kurma. Jadi mungkin yang pernah sekolah di SMP itu ada satu jenis pohon, itu kalau tidak, mohon maaf, kita dicari bunga pejantannya nggak akan bisa berbuah. Di antaranya Allah menciptakan kumbang-kumbang untuk membawa, subhanallah, dengan apa? Dengan kaki kumbang yang hinggap, kemudian pindah. Lalu di situ terjadi semacam perkawinan. Tapi ada lagi dengan angin berhembus. Lawaqih. Yang membawa itu. Yang mengawinkan bunga pohon-pohon itu sehingga mereka menjadi, mempertemukan menjadi berbuah. Tapi pertama dikatakan riyah lawaqih, angin yang membawa mendung-mendung. Fa'angzalna, kemudian kami turunkan minas sama'i, dari mendung, dari tempat yang tinggi, bukan sama yang masalah ghaib, sama yang di tempatnya Nabi Adam, Nabi Musa, bukan. As-sama dari atas, ma'an, air, hujan, fa'asqainakumuhu, kemudian kami beri hujan kepada kalian semuanya dengan air hujan tersebut. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan ini urusanmu, yang nyimpan, yang punya itu hanya aku, Allah yang punya, bukan kalian. Sehingga kapan Allah menurunkan hujan, ya suka-suka Allah. Ayah kasih. Jadi Allah yang punya. Dan itu juga keadilan Allah. Kalau dicerahkan kepada seseorang, kacau. Urusan doanya saja kan jadi beda. Doanya petani garam sama petani padi mah beda. Ya, doanya petani garam sama petani padi beda. Petani garam doanya, ya Allah jangan ada hujan ya Allah. Petani padi, ya Allah hujan ya Allah. Lah ini kan sudahlah, ini urusan Allah. Jika waktu petani hujan bagi petani garam, ya banyak menghadap kepada Allah. Kalau kurang hujan bagi petani padi, ya ngadu kepada Allah. Jadi yang punya Allah, yang ngatur Allah. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu warithun. Inna. Nah, setelah setelah ini baginda Nabi di saat di hadapan orang-orang yang mengingkari, minta hujah-hujah, lalu Allah turunkan ini, suruh merenung tentang keajaiban ciptaan Allah. Kalau kita belajar syarah
akidah, masalah Jawharut Tauhid, bagaimana kita hendaknya suruh melihat bagaimana yang alamul ulwi, sufli yang di langit, lihat semuanya ciptaan Allah. Kita harus merenung agar tumbuh, agar semakin subur keimanan kalau kita melihat semesta, penciptaan semesta, tentang keadaan semesta, apa yang ada di semesta, keagungan, keindahan, dan yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa yang kita saksikan, itu menguatkan iman. Ceritakan terus. Wa inna lanahnu nuhyi. Sesungguhnya kamilah, Allah lah yang menghidupkan. Wa numit dan mematikan. Artinya apa? Ini semua dihidupkan oleh Allah, nanti akan dimatikan oleh Allah. Dan semua akan mengakhiri kisah akhir mereka. Semua ini yang hidup, yang bernyawa akan berakhir kisahnya. Manusia berakhir. Hingga ditiupkan trompet. Sangkakala yang pertama. Maka berakhirlah kisah kehidupan. Wa nahnul warithun. Hanya kami, hanya Allah nanti. Yang abadi. Yang mewarisi semuanya. Jadi bahasa warithun itu. Warith itu kalau dalam manusia itu yang hidup. Warith itu yang mewarisi. Bukan yang mewariskan, mewarisi. Al-warith. Maksudnya apa? Allah lah yang abadi. Di saat semuanya tidak ada, Allah yang abadi. Ini semua bahan renungan jadi. Dari semua yang kita saksikan dari kehidupan-kehidupan ini, yang Allah yang menghidupkan. Dan Allah yang mengakhiri kehidupan mereka semua. Karena kehidupan hanya dari Allah. Allah yang maha hidup. Jika ada yang hidup selain Allah, karena Allah berikan kehidupan kepada mereka. Kehidupan yang sungguhnya hanya kehidupan Allah. Maka jika ada yang hidup selain Allah, karena Allah hidupkan mereka. Dan itu akan berakhir. Wa nahnul warithun. Allah lah yang abadi. Tidak ada kisah kematian. Tidak ada kisah akhir kehidupan. Allah yang ada, maha ada, dahulu dan tidak berpermulaan. Dan juga tidak ada pungkasan bagi kehidupan Allah. Wa nahnu lahul warithun. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, keimanan yang kokoh, yang kuat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu kita. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.